Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Langit kini dikuasai oleh 5 bendera besar, masing-masing melambangkan sekte dan kerajaan yang bangkit dari reruntuhan masa lalu. Di antara mereka, satu nama mengguncang seluruh benua kultivator, sekte surga batu darah, yang berdiri di atas tulang belulang para penguasa lama. Kota-kota yang dulu makmur kini hanyalah reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar. Para kultivator berjalan seperti bayangan, saling menatap curiga, dan hanya berbicara tentang satu hal, perang penebusan abadi. Wang Lin berdiri di atas tebing tinggi, matanya memandangi dunia yang hancur. Semua berubah, tapi aroma penderitaan tetap sama. Di antara reruntuhan itu, sebuah batu prasasti besar menancap di tanah. Tulisan di atasnya telah pudar, namun ia bisa membaca nama yang tergores dalam suku janda hitam, hancur oleh tangan Wang Lin. Jantungnya bergetar. Mereka menulis sejarahku sebagai pembantai. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar. Wang Lin, pengkhianat langit. Wang Lin, iblis yang menelan jiwa. Wang Lin, sang abadi yang kehilangan arah. Suara-suara itu datang dari roh-roh yang tak bisa pergi, yang masih tersisa di medan perang masa lalu. Ia menatap tangan kanannya, tangan yang dulu menyelamatkan banyak orang, tapi juga menghancurkan segalanya demi bertahan hidup. Jika dunia menganggapku iblis, maka biarlah begitu, katanya datar. Tapi jika mereka menindas orang lemah atas nama kebenaran, maka iblis ini akan kembali menuntut darah. Di saat itu, kilatan cahaya menyambar langit. Beberapa sosok terbang di kejauhan, para kultivator muda dengan pakaian megah. Mereka tampak terkejut melihat Wang Lin berdiri di sana. "Kau siapa?" seru salah satu dari mereka. Tempat ini adalah wilayah sekte surga batu darah. Wang Lin hanya menatap dingin, tanpa menjawab. Dalam sekejap, tekanan spiritualnya meledak, lembut tapi menembus jiwa. Para kultivator itu langsung jatuh berlutut. Tubuh mereka bergetar, dan wajah mereka memucat. "Es seorang abadi? Tidak mungkin," bisik mereka dengan gemetar. Wang Lin melangkah melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Langit bergetar di setiap langkahnya. Di sebuah lembah yang sunyi, Wang Lin menemukan reruntuhan tempat yang dulu ia tinggali, gua meditasi lamanya. Dindingnya retak, tapi di dalamnya masih tertinggal jejak aura lianer. Aura itu lembut dan suci, namun lemah, seperti nyala lilin yang hampir padam. "Lianer." Suara Wang Lin bergetar untuk pertama kalinya setelah 1000 tahun. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh batu di mana nama gadis itu dulu ia ukir dengan jarinya. Namun tiba-tiba, cahaya kecil muncul dari batu itu, sebuah bayangan roh lembut, menyerupai Lianer muda yang tersenyum padanya. "Wang Lin Ge, jika suatu hari kau kembali, dunia ini mungkin sudah tak sama lagi. Tapi jangan bersedih, karena aku percaya, jiwaku akan selalu berjalan bersamamu." Bayangan itu menghilang, menyisakan keheningan yang panjang. Wang Lin menutup matanya, dan dari sela-sela bulu matanya jatuh setetes air mata perak, bukan air biasa, tapi air jiwa, simbol duka abadi dari makhluk yang telah menembus batas kehidupan. Ketika ia membuka matanya kembali, langit mulai memerah, tanda perang besar akan datang. Ia bisa merasakan kekuatan asing yang mengamati dari jauh. Kekuatan yang mengenal namanya dan menunggu kebangkitannya. "Jadi dunia ini ingin menguji aku lagi," katanya dengan nada dingin. "Baiklah, kalau begitu, biarkan nama Wang Lin kembali mengguncang langit." Ia mengangkat tangannya ke udara, dan dari tubuhnya menyembur aura abadi yang menembus awan. Retakan ruang muncul di belakangnya, dan di dalamnya, bayangan dunia lain, dunia tempat para abadi bertarung demi tahta langit. Langit mengguncang, burung-burung terbang panik, dan di seluruh daratan, nama Wang Lin mulai disebut kembali. Iblis abadi telah kembali. Langit dunia kultivator kini diliputi warna merah tua,
seolah darah dari ribuan jiwa yang telah gugur menguap ke angkasa. Dari kejauhan, istana batu menjulang seperti gunung yang menembus awan. Itulah markas besar sekta surga batu darah, kekuatan terbesar di dunia setelah kehancuran masa lalu. Wang Lin berdiri di puncak gunung tandus. Jubahnya berkibar dalam badai spiritual. Matanya menatap ke arah istana itu, dingin, dalam, dan penuh kenangan kelam. Sekta surga batu darah, gumamnya. Kau dibangun di atas tulang-tulang orang yang aku kenal. Aku akan lihat siapa yang berani memegang obor dosa itu. Ketika ia berjalan, setiap langkahnya mengguncang udara. Burung-burung spiritual jatuh dari langit. Aura tekanan yang ia bawa bukan sekadar kekuatan, itu adalah amarah yang membeku menjadi kehendak abadi. Dalam perjalanan menuju sekta itu, Wang Lin melewati reruntuhan kuno. Reruntuhan itu dipenuhi tanda perang, simbol dari aliansi surga timur, sekutu lamanya yang kini telah punah. Di tengah reruntuhan, ia menemukan patung batu yang sudah retak, tapi wajahnya masih bisa dikenali, Li Qianmei. Wang Lin terdiam, jemarinya menyentuh batu dingin itu. Kau pernah memintaku untuk berhenti berjalan di jalan darah ini, tapi dunia tidak memberi kita pilihan. Saat ia berbicara, batu itu bergetar halus. Sebuah serpihan roh muncul, bayangan samar Li Qianmei yang tersenyum lembut. Wang Lin Ge, dunia ini memang berubah, tapi hatimu, jangan biarkan ikut membatu. Bayangan itu menghilang perlahan, tapi pesannya menancap dalam dada Wang Lin. Ia menggenggam udara, dan dalam genggaman itu, api biru menyala, membentuk simbol nasib yang runtuh. Aku tak lagi mencari pengampunan, tapi jika dosa bisa ditebus dengan kehendak, maka aku akan menebusnya dengan kekuatan. Malam turun perlahan. Dari balik kabut hitam, Wang Lin menyelinap ke wilayah sekta. Benteng spiritual di sana sangat kuat, dikelilingi 84 formasi pelindung, 8 altar darah, dan ribuan pengawal spiritual tingkat tinggi. Namun bagi Wang Lin, semua itu seperti bayangan tipis. Ia menapaki udara tanpa suara, tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan. Dari puncak menara utama, ia melihat seorang pria berjubah merah berdiri di bawah bulan, rambut putih panjang, wajah tampan tapi dingin seperti batu. Di antara aliran spiritualnya, Wang Lin merasakan sesuatu yang membuat dadanya menegang. Itu aura Suli Guo. Tapi tidak, ini bukan Suli Guo. Aura itu mirip, tapi lebih gelap, lebih kejam. Tiba-tiba, sosok berjubah merah itu membuka matanya. Sorot matanya langsung menembus kabut dan menatap ke arah Wang Lin. Kau akhirnya kembali, Wang Lin. Dalam sekejap, formasi di seluruh sekta aktif. Ribuan cahaya merah menyala, membentuk lingkaran perang spiritual. Wang Lin menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Jadi mereka memang sudah menungguku. Langit meledak, cahaya merah dan ungu bertabrakan, membentuk pusaran energi yang menyelimuti seluruh lembah. Sosok berjubah merah melangkah keluar, Patriark Darah Abadi, pemimpin sekta surga batu darah. Kau, yang dulu menolak surga dan menantang waktu sendiri, ujarnya dengan suara bergema, kini kembali ke dunia yang telah berubah. Wang Lin menatapnya dengan pandangan tajam. Aku tidak kembali untuk tunduk, aku kembali untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Dalam sekejap, tangan Wang Lin membentuk segel. Langit bergetar, roda kehidupan dan kematian muncul di belakangnya. Berputar lambat, memancarkan cahaya putih keemasan. Sementara Patriark Darah Abadi mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul laut darah yang menyapu lembah. Benturan pertama terjadi, dunia bergetar, gunung runtuh, dan bintang-bintang di langit bergetar seolah ikut menyaksikan duel dua makhluk yang melampaui batas fana. Dalam tengah benturan itu, Wang Lin merasakan sesuatu aneh. Dari tubuh Patriark Darah Abadi, muncul pecahan jiwa yang ia kenal.
Itu adalah sisa kesadaran leluhur dari alam perantau jiwa, sosok yang dulu ia bunuh di masa lalu. Jadi ini asal kekuatanmu, gumam Wang Lin dengan nada dingin. Kau memakan jiwa-jiwa para abadi untuk memperkuat sekta ini. Patriark darah abadi tertawa. Dunia yang hancur membutuhkan darah untuk lahir kembali. Kau seharusnya tahu itu, Wang Lin. Wang Lin terdiam, lalu langkahnya maju satu tapak. Semesta berhenti, laut darah membeku. Aku tahu, tapi aku juga tahu, bahwa kekuatan tanpa jiwa hanya akan menumbuhkan kegelapan tanpa akhir. Dengan satu gerakan tangan, Wang Lin melepaskan kekuatan roda kehidupan. Cahaya putih memancar, menembus lautan darah, dan menyapu roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Jeritan ribuan jiwa bergema, tapi bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan pembebasan. Patriark darah abadi memucat, tubuhnya mulai retak. Tidak, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Wang Lin menatapnya dingin. Aku tahu, aku menghapus dosa yang dimulai oleh tanganmu, dan juga oleh tanganku di masa lalu. Dengan satu langkah terakhir, Wang Lin menghantam dada musuhnya. Patriark darah abadi hancur menjadi debu, dan darah di langit berubah menjadi hujan yang turun perlahan. Setelah hujan darah menghilang dan lembah surga batu darah sunyi sepenuhnya, Wang Lin berjalan perlahan di antara reruntuhan. Langkahnya tidak terburu-buru, justru semakin pelan, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat daripada pertempuran barusan. Udara di sekitarnya mendadak bergetar. Sebuah retakan tipis muncul di langit, seperti kaca yang pecah. Dari celah itu, suara yang sangat mirip dengan suaranya sendiri berbisik. Kau membunuhnya, seperti dulu kau membunuhku. Wang Lin berhenti. Matanya menyipit, bukan karena ketakutan, melainkan karena kepastian. Ia tahu sudah lama bahwa ada sesuatu yang salah sejak ia melintasi dunia-dunia yang hancur. Keluar. Gumamnya tenang. Retakan itu melebar. Sesosok siluet melangkah keluar, tinggi, berambut hitam panjang, mata tajam penuh pengalaman, cermin dari Wang Lin. Namun dengan aura abadi murni yang membeku seperti gunung es. Sosok itu tersenyum tipis. Aku adalah dirimu yang kau tinggalkan di dalam kuil perantau jiwa. Bagian dari kesadaranmu yang terpisah saat kau menantang kehendak langit ribuan tahun lalu. Sosok itu menatap Wang Lin dengan mata penuh ironi dan kemarahan yang terpendam. Ia tampak lebih muda, namun aura yang ia pancarkan seperti abadi kuno. Kau terus bergerak, terus bertarung, terus membunuh, tapi apa kau pernah bertanya pada dirimu, siapa yang kau bunuh ketika pertama kali melawan langit? Wang Lin mengerutkan kening. Ingatan samar-samar muncul, ritual menembus batas, kehancuran kesadaran, pengorbanan, dan sebuah suara yang terbelah. Kau, bagian dari jiwaku yang dulu hilang. Sosok itu mengangguk perlahan. Bagian yang menolak jalan kematian. Bagian yang ingin hidup tanpa menanggung semua dosa. Wang Lin tidak bereaksi, tapi sorot matanya berubah menjadi dingin. Jika kau kembali hanya untuk mengeluh, pergilah, aku tidak butuh bayangan masa lalu. Sosok itu tertawa pelan, suara dingin, bergetar oleh kesedihan. Aku tidak datang untuk mengeluh, Wang Lin. Aku datang, karena aku tahu apa yang akan datang setelah ini. Angin mendadak berputar, membawa aroma kehancuran yang pernah Wang Lin rasakan di masa lalu. Bayangan Wang Lin mengangkat tangannya. Ia melepaskan sehelai cahaya putih yang kemudian berubah menjadi gambaran. Sebuah dunia ambruk, langit retak, para abadi saling membantai, dan sebuah tangan raksasa turun dari kegelapan kosmos. Wang Lin menatap gambar itu tanpa berkedip. Itu bukan masa lalu, itu masa depan. Bayangan itu mengangguk. Ketika kau membunuh patriark darah abadi, kau menghancurkan salah satu segel kosmik yang menahan musibah besar. Apa kau kira darah itu hanya ritual? Ia menunjuk langit.
Sekta itu dibangun untuk memperlambat kemunculan entitas asal kegelapan. Kau mempercepat kebangkitannya. Wang Lin terdiam lama. Tatapannya turun ke tanah. Jika itu benar, maka aku akan menghentikannya. Bayangan itu tersenyum masam. Dengan apa? Dengan jiwa yang rapuh seperti ini? Atau dengan tubuhmu yang semakin tidak cocok dengan kekuatan abadi? Wang Lin menatapnya tajam. Katakan apa yang kau inginkan. Bayangan itu mendekat. Aura keduanya bertemu. Langit bergetar. Tanah retak seperti tidak mampu menahan dua kehendak yang sama namun berlawanan. Gabung kembali denganku. Aku adalah kekuatanmu yang hilang. Pengetahuanmu yang terpotong. Jiwa yang kau paksa keluar demi hidup. Bayangan itu menatap Wang Lin dalam-dalam. Jika kita bersatu kembali, kau akan kembali menjadi diri yang seharusnya. Diri yang sanggup menantang entitas itu. Ia mengulurkan tangan. Tangan yang sama, jemari yang sama, namun dengan cahaya abadi yang tidak dimiliki Wang Lin saat ini. Wang Lin tidak berbicara. Ia hanya menatap tangan itu lama, dengan keraguan yang jarang muncul di wajahnya. Bayangan itu tersenyum lemah. Kau takut? Wang Lin menggeleng pelan. Aku tidak takut pada apapun di dunia ini, tapi aku berhati-hati dengan diriku sendiri. Tiba-tiba langit meredup. Awan hitam berkumpul, membawa tekanan yang bukan milik keduanya. Bayangan itu mendongak. Sudah terlambat. Dari balik awan, muncul mata raksasa, tidak bulat, tetapi seperti celah sempit yang menatap seluruh dunia dengan kebencian purba. Wang Lin merasakan jantungnya berdegup keras. Itu bukan sekadar ancaman. Itu kehadiran, dan bukan kehadiran makhluk fana. Bayangan Wang Lin berbisik dengan suara rendah. Itu baru ujung jari dari apa yang akan datang. Mata itu berkedip. Saat kelopak hitamnya menutup, seluruh lembah langsung membeku. Bukan oleh es, tapi oleh ketakutan jiwa. Bayangan itu menatap Wang Lin dengan urgensi yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Putuskan, Wang Lin. Apakah kau akan menghadapi kegelapan itu sendirian, atau bersatu kembali denganku dan menjadi abadi yang bahkan langit enggan mengusik? Wang Lin menatap langit, menatap mata itu, lalu menatap bayangan dirinya sendiri. Ia mengepalkan tangan. Aku belum memutuskan. Dan mata raksasa di langit terbuka kembali, lebih besar dari sebelumnya. Lembah pun runtuh. Garis hitam merambat seperti retakan kaca, menyebar dari titik tempat mata kosmik itu muncul. Tekanan jiwa menghancurkan bebatuan, memecahkan tanah, bahkan membuat udara bergetar seperti sedang menangis. Wang Lin berdiri tegak, jubahnya berkibar liar. Bayangan dirinya, sosok lain Wang Lin, berdiri di belakangnya, menatap langit dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar pengintai, gumam bayangan itu. Ini peringatan. Mata raksasa di langit itu mulai menyusut, bergeser, lalu berubah menjadi pupil bercahaya merah. Di sekelilingnya muncul lingkaran simbol-simbol kuno, satu demi satu menyala seperti matahari gelap. Wang Lin mengangkat tangannya, Immortal Force mengalir naik ke langit. Namun, sebelum ia sempat melakukan sesuatu, pupil itu menatapnya langsung. Dan untuk sepersekian detik, dunia lenyap. Wang Lin melihat dirinya sendiri terjatuh dalam kehampaan, di lahap kegelapan yang menelan seluruh waktu. Ia melihat masa lalunya, orang-orang yang mati karena dirinya, berjatuhan satu persatu, seperti bayangan yang hancur oleh cahaya merah. Lalu ia terbangun kembali dalam tubuhnya. Mata kosmik itu tertawa. Tawanya tidak bersuara, tapi mengguncang jiwa. Dari tengah pupil merah itu, sebuah retakan langsung terbuka. Sosok perlahan muncul, melayang turun seperti bayangan yang dilahirkan oleh malam. Tinggi, kurus, mengenakan jubah hitam tanpa lengan. Rambut panjang putih kusut menyapu udara. Kulitnya abu-abu gelap,
Dan di dadanya terdapat lubang, seperti seseorang telah mencabut jantungnya tanpa ampun. Dua tanduk pendek keluar dari sisi kepalanya. Dan wajahnya tidak memiliki mata. Hanya dua rongga kosong. Makhluk itu menurunkan kepalanya, dan semua roh yang masih tersisa di lembah berteriak sebelum menghilang. Bayangan Wang Lin menghela napas panjang. Penjaga kegelapan tingkat pertama, master dari kekosongan jiwa. Wang Lin menatap makhluk itu tanpa berkedip. Aku belum pernah melihat makhluk seperti ini. Bayangan itu membalas. Kau tidak akan pernah melihatnya, kecuali jika langit sedang memanggil kehancuran. Makhluk itu melangkah. Tidak ada suara. Namun setiap langkahnya membuat tanah hancur menjadi debu. Kemudian ia berbicara, suara seperti tiga orang berbicara sekaligus. Wang Lin, pemberontak garis waktu, kau telah merusak segel kami. Sosok itu mengulurkan tangan yang panjang dan hitam seperti tulang. Datanglah ke dalam kegelapan. Makhluk itu menghilang. Dalam satu kedipan, tiba-tiba muncul tepat di depan Wang Lin. Tangan hitamnya menembus dada Wang Lin tanpa perlawanan. Atau seharusnya begitu. Namun tubuh Wang Lin berubah menjadi kabut abu-abu. Sebuah ilusi tingkat tinggi. Asli Wang Lin muncul di belakang makhluk itu. Jari telunjuknya menyatu dengan kekuatan bintang. Star Shattering Finger. Dari jari Wang Lin, sinar putih kebiruan menembus langit. Makhluk itu menoleh. Kepalanya berputar setengah lingkaran tanpa suara tulang. Sinar itu menghantam dada makhluk itu, tepat di lubang jantungnya. Ledakan besar mengguncang lembah. Debu, batu, dan ruang hancur dalam pola spiral. Namun ketika kabut ledakan hilang, makhluk itu masih berdiri. Tanpa goyah, tanpa luka. Sambil menyentuh lubang di dadanya dan bergumam datar. Emosi tak diperlukan. Rasa sakit tak dikenal. Kehancuran akan segera terjadi. Bayangan Wang Lin maju selangkah. Aura abadi membentuk badai di sekelilingnya. Kekuatanmu sekarang belum cukup untuk membunuhnya. Wang Lin meremas jarinya. Ia tahu. Dia bisa merasakan itu dari serangan tadi. Makhluk itu bukanlah sesuatu yang bisa dilukai oleh teknik biasa. Makhluk itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kepalanya sedikit menengok ke arah bayangan Wang Lin. Ketidaksempurnaan, jiwa terpecah, bagian hilang, masih hidup. Ia mengangkat tangan ke arah bayangan tersebut. Dan seluruh ruang mengerut ke arahnya. Bayangan Wang Lin terdorong mundur oleh hisapan dimensi. Wang Lin mengerutkan kening dan melompat ke depan. Menahan tarikan dengan kedua tangan menyebar. Bajingan! Bayangan itu berteriak, kalau aku ditelan, kau akan. Wang Lin meraih lengan bayangan itu. Mata mereka bertemu. Wang Lin menggeram. Kau bukan bebanku. Kau bagian dariku. Dan tanpa menunggu jawaban, Wang Lin menarik bayangan itu ke dadanya. Cahaya putih meledak. Dua jiwa yang terpisah sejak ribuan tahun lalu menyatu kembali. Sebuah gelombang energi meledak dari tubuh Wang Lin. Ruang terbelah, bumi retak, langit menyala putih. Makhluk kegelapan itu berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, rongga kosong di wajahnya tampak bergetar. Wang Lin membuka matanya. Aura barunya berbeda. Tidak hanya kuat, tidak hanya stabil, tapi utuh. Energi abadi dan kekuatan jiwanya menyatu sempurna, menciptakan tekanan yang bahkan lembah tak mampu menahan. Rambutnya sedikit lebih panjang. Matanya memancarkan kilau perak seperti bintang mati. Ia merasakan kekuatan lamanya kembali, bagian yang hilang bertahun-tahun, kini menjadi satu. Makhluk itu menatapnya, lalu bergumam. Kegagalan, penyatuan jiwanya, tak seharusnya terjadi. Wang Lin menatap makhluk itu dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang, ia mengangkat tangan.
Udara ikut terangkat. Tanah terangkat. Dimensi ikut terangkat. Aku siap bertarung. Dan untuk pertama kalinya, penjaga kegelapan itu mundur setengah langkah. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.